Proposal penelitian tentu saja harus dilatar belakangi dengan konteks yang jelas. Hal ini bisa menjadi sebuah clue atau siklus di mana Anda perlu memahami 5 hal berikut ini. Yang pertama, apa perdebatan saat ini tentang masalah yang Anda bahas? Fenomenal itu merupakan kunci pertama. Apa sih fenomenal yang terjadi saat ini? Jika itu menjadi sebuah masalah, siapa yang akan terkena dampak dari masalah tersebut? Dan yang paling penting di sini adalah jika dampak berakibat terhadap konsumen, kemudian mempengaruhi bagaimana loyalitas konsumen, berdampak juga terhadap benefit perusahaan, dan bagaimana benefit yang perusahaan dapatkan akan berdampak terhadap insentif-insentif yang diterima oleh karyawan, dan itu adalah sebuah siklus. Kemudian Anda perlu mengetahui apakah masalah ini sebenarnya itu sudah seperti es yang sudah membatu, masalah yang sudah lama atau masalah yang baru yang muncul akibat adanya fenomena-fenomena baru yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti adanya ketentuan yang baru, prosedur yang baru, dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga perlu melakukan sebenarnya apakah masalah ini pernah dikaji, baik secara internal ataupun dikaji di tempat yang lain dengan konteks yang menyerupai sama, tetapi mungkin dengan berbagai variabel yang bisa saja berbeda. Dan jika pernah dilakukan, apakah ada solusi? Dan jika belum pernah dilakukan, apa nextnya yang berikutnya akan Anda lakukan? Spesifikasi dan relevansi dari penelitian ini tentu saja fokus kepada objek penelitian, tempat, bagian, departemen, orang, dan lain sebagainya. Kemudian aspek apa saja yang perlu dibatasi antara kepentingan institusi dengan kepentingan peneliti, bagaimana mengkombinasikannya, dan bagaimana jika masalah itu teratasi apakah berdampak signifikan terhadap user atau justru tidak berdampak sama sekali. Kemudian bagaimana jika tidak bisa diatasi dengan baik dan bagaimana mengelola manfaat tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut kita bisa mengutip salah seorang pengajar di ITB di tahun 2019 ini, yaitu Bapak Abdul Rahman, yang mengatakan bahwa proposal is like a blueprint of a building plan before the construction start. Itu adalah seperti sebuah blueprint atau framework yang kita bangun dari sebuah plan yang biasa saja, kemudian kita menentukannya sebagai construction sebelum kita memulainya. Nah, berikut ini adalah contoh dari riset proposal. Tentu saja teman-teman atau Anda semua yang menyaksikan ini perlu melakukan improvisasi dan penyesuaian terkait kebutuhan Anda masing-masing. Dan secara umum saya dapat menjelaskan bahwa yang pertama kali tentu saja Anda perlu menentukan title. Kemudian Anda kemas abstrak, karena abstrak adalah modal utama Anda untuk meyakinkan orang lain, baik itu pembaca ataupun reviewer, bahwa riset ini penting untuk dilakukan dan memang memberikan benefit yang cukup baik pada saat dia dihasilkan. Kemudian statement of the research problem di sini seperti yang tadi saya sampaikan, rasionalitas, justifikasi, kemudian bagaimana Anda mengemasnya menjadi sebuah yang sesuatu yang tentu saja signifikan terkait studi ataupun penelitian-penelitian terkait objek penelitian, dan Anda memulainya dengan research problem. Kemudian purpose of the study, apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, kemudian tujuan yang secara spesifik, objektivitasnya, serta hipotesis dan guiding dalam membuat question. Kemudian latar belakang dari penelitian, teori dan supporting material yang terkait materi-materi ilmiah yang perlu Anda sadur atau Anda citasi. Kemudian related studies, bagaimana Anda mencitasi sebuah paper, kemudian bagaimana Anda mengemas teori-teori ilmiahnya, kemudian bagaimana Anda menemukan gap dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan membuat systematic literature review dan lain sebagainya, serta bagaimana Anda bisa menentukan metode yang tepat terkait objek penelitian atau terkait penelitian Anda. Kemudian dokumentasi, report, dan lain sebagainya. Ini adalah secara umum riset proposal yang perlu kita bangun untuk sebuah riset proposal yang baik. Namun kembali lagi hal ini tentu saja menyesuaikan kebutuhan Anda masing-masing. Nah, apa yang menjadi tujuan proposal? Yang pertama itu ibarat planning tools, sebuah alat untuk menjelaskan planning Anda kepada pembaca ataupun reviewer.
sekaligus berfungsi untuk meyakinkan orang lain bahwa penelitian Anda ini perlu didukung. Ada urgensi di dalam penelitian Anda, ada novelty yang Anda gambarkan akan Anda hasilkan pada saat penelitian ini Anda jalankan. Kemudian memperlihatkan kepakaran dan kompetensi Anda sebagai peneliti di dalam satu bidang tertentu. Baik satu bidang ataupun multidisipliner, itu Anda dapat mengemasnya dengan baik sehingga Anda mampu meyakinkan orang lain dengan baik terkait objek penelitian Anda ini. Kemudian merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Anda bisa menulis riset sendiri, kemudian Anda bisa riset dengan orang lain namun dalam bidang yang sama. Anda juga bisa melakukan riset dengan berbagai orang dengan multidisiplin keilmuan. Tergantung apa yang ingin Anda capai di dalam penelitian Anda. Nah, bagaimana memulainya? Ini sesuatu yang menjadi sebuah saya sebutnya fenomenal, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan praktisi ataupun dosen. Yang pertama, kita punya ide, tapi bagaimana kita menuangkan ide-ide ini sehingga bisa kita tulis dengan baik. Cenderung orang lain itu punya banyak ide di kepala, tetapi begitu ditulis dia suka ngeblank. Nah, kita akan memulainya dari apa? Yang pertama, sumber ide itu akan lebih baik kita melakukan observasi, sehingga kita mendapatkan data yang lebih banyak. Pada saat data yang lebih banyak kita dapatkan, kita yakin, make sure kembali dengan ide tersebut, kita diskusikan dengan berbagai kalangan. Saya bisa bilang Anda bisa diskusi dengan teman sejawat, Anda bisa diskusi dengan pakar-pakar keilmuan, Anda bisa diskusi dengan orang yang menurut Anda lebih paham terkait topik penelitian Anda. Berikutnya, Anda perlu melakukan literatur review. Ini suatu hal yang wajib dilakukan oleh semua peneliti. Karena literatur review tidak hanya sekedar memberikan Anda informasi apa yang telah dilakukan orang lain, tetapi juga untuk menentukan atau menemukan gap terkait objek yang sama. Oke, nah berikutnya kita perlu mempertimbangkan penetapan ide kita. Yang pertama, kita perlu tahu ide ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Dan jika bermanfaat, untuk siapa? Kemudian apakah kita punya kemampuan untuk mendevelop atau membangun ide yang akan kita jadikan sebuah riset. Berikutnya, kita perlu juga mengetahui dan mengukur apakah ini sebuah topik yang menarik. Dan itu juga bisa diukur berdasarkan hasil yang nantinya akan Anda hasilkan. Kemudian, apakah data mudah untuk saya dapatkan? Apakah referensi mudah untuk saya hasilkan? Kemudian, apakah penelitian saya nanti akan memberikan sebuah inovasi? Dan apakah spesifik terkait bidang tertentu? Dalam sebuah penelitian, spesifikasi perlu Anda dapatkan. Anda bisa mengkombinasikan berbagai bidang ilmu, namun hasilnya spesifik terkait satu objek penelitian saja. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Selamat siang.